Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, sungguh luar biasa pagi hari ini. Mari kita memulainya dengan merenungkan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami sungguh bersyukur untuk pagi yang indah ini. Di dalam pagi ini, di hari kedua, di tahun yang baru, kami ingin memulainya dengan memuji memuliakan nama-Mu serta merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong turunkan Roh Kudus-Mu, sehingga firman Allah yang akan kami dengar ini untuk memulai hari kami bisa dengan senantiasa kami lakukan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup itu, kami siap menyambut firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, pembacaan kita terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-10. Berbunyi demikian. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Tuhan. Panggilan Tuhan. Apa itu panggilan Tuhan? Seringkali orang menyalahartikan panggilan Tuhan menyangkut dengan sebuah profesi tertentu. Contohnya pendeta, pastor, suster, rohaniawan, ataupun penginjil dan lainnya. Padahal setiap kita Bapak Ibu dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Semua profesi, semua pekerjaan, semua tanggung jawab adalah panggilan Tuhan kepada setiap kita. Dan Tuhan mau supaya kita mengerjakan semuanya itu dengan sungguh-sungguh. Namun kita sering seperti orang-orang yang kurang menyadari bahwa apa yang kita pekerjakan itu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mengapa kita harus bersungguh-sungguh dalam setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan ke dalam kehidupan kita. Dan mengerti bahwa dimanapun Tuhan percayakan kita berada, itu adalah panggilan hidup kita. Yang pertama Bapak Ibu, Tuhan sudah mempersiapkan kita. Bahkan Tuhan berkata, sejak semula diri kita, Tuhan sudah mempersiapkan setiap kita untuk mengerjakan panggilan Tuhan di tempatnya masing-masing. Lalu yang kedua, mengapa kita harus bersungguh-sungguh? Tuhan menjaga kita. Tuhan menyertai kita senantiasa. Sehingga kita tidak boleh takut. Sesulit apapun yang kita hadapi dalam pekerjaan kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan menolong kita, dan Tuhan mempersiapkan kita. Lalu yang ketiga, mengapa kita harus sungguh-sungguh? Tuhan sudah pasti ada bersama dengan kita. Apapun yang kita butuhkan, ketika Dia memanggil kita, ketika Dia mengutus kita, tidak mungkin kita diutus dan dipanggilnya dengan tangan yang hampa. Tuhan pasti memperlengkapi setiap kita jika Dia memanggil kita untuk melakukan panggilannya. Para murid pun demikian Bapak Ibu, ketika mereka menerima panggilan Tuhan. Sebut saja Petrus. Petrus diajak untuk menjadi penjala manusia. Dari profesinya terdahulu sebagai seorang penjala ikan. Kita harus menanggapi semua panggilan itu dengan positif. Bahkan di dalam pembacaan kita pada ayatnya yang ke-9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Paulus dalam tulisannya ini mengajak kita untuk mengingat bahwa panggilan kita pertama-tama diawali dengan pengampunan dosa. Tidak lagi kita harus memikirkan layak atau tidak layak. Tuhan sudah terlebih dahulu melayakkan kita untuk menjadi miliknya. Sehingga kita punya tanggung jawab, kita punya tugas untuk menjawab panggilannya.
kita punya tugas untuk memberikan diri kita dimanapun Tuhan percayakan kita berada. Menjawab panggilan itu, mengerjakan panggilan itu sepenuh hati dan sungguh-sungguh. Selamat menjawab panggilan Tuhan. Dimanapun Tuhan percayakan Bapak, Ibu, dan saya berada. Ingat bahwa Tuhan Allah memperlengkapi, menyertai, dan memampukan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu di pagi hari ini yang mengingatkan kami kembali untuk menjawab panggilan Tuhan. Dimanapun Tuhan percayakan kami berada dan sebagai apapun itu juga. Terima kasih Tuhan atas firman ini. Kiranya firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami yang senantiasa mendengung. Sehingga dimanapun Tuhan percayakan kami berada itu, kami senantiasa melakukan firman Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan, ini diri kami, ini hidup kami. Kami memulai hari ini dengan perantaraan firman Tuhan, kami percaya Tuhan beserta kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup itu, kami berdoa dan kami siap memulai hari kami. Amin. Ku mau bersorak bagimu.